ketika pentas itu diwayang memberangkatkan orang meninggal. Meninggal? Ya. Untuk memberangkatkan jenazah itu di salah satu tempat kota. Ketika pemberangkatan jenazah pasti ada gending-gending. Dari kampung untuk kampung. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke Jawa Tengah, tapi tidak secara langsung. Karena yang Jawa Tengah datang langsung ke Papring gitu kan ya. Halo, apa kabar Ki Ompong? Halo, apa kabar? Baik. Ya, baik ya. Ya. Nah, Ki Ompong ini dari Jawa Tengah nih, jauh-jauh ke Jawa Timur, ke Banyuwangi, ke Papring. Hari ini kita akan ngobrol terkait apa ya aktivitas yang ada di Jawa Tengah. Oh ya, Ki Ompong ini kan dikenal dengan ini ya, dengan dalang ompong gitu. Maksudnya gimana sih itu? Maksudnya dikenal dalang ompong karena kebetulan saya ganteng giginya ompong. Oh iya, itu memang ompong asli? Ompong asli. Bukan buatan gitu? Ya, buatan keaslian. Oh, karena kalau sekarang kan eranya yang ompong itu ditutupin nih dengan gigi palsu dan lain sebagainya gitu kan. Itu bener asli? Bener asli, karena bener ini ya? metik tanpa gigi ompong ini. Jadi itu yang digunakan sebagai merek gitu kan ya? Ya, branding gitu kan. Ya. Oke. Dan tidak ada masalah toh? Why not? Semua mengalir, nggak ada masalah. Bahagia. Oke. Sejak kapan emang kalau boleh tahu gitu? Ya sejak bayi? Ya kalau bayi saya keluar langsung ompong, tapi prosesnya setelah proses dalam sejarah ya memang ompong ya akhirnya dijadikan branding sekali. Mengena ke masyarakat. Oke, siap. Jadi ini agar yang ompong-ompong itu juga tidak terlalu apa ya rendah diri gitu ya, atau tidak pede, silahkan aja. Kalau aku belum. Makanya posisinya di sini karena untuk menutupin ya. Iya. Oke. Nah, selain ompong itu jadi merek tersendiri nih, jadi Ki Ompong Sudarsono. Nah, kemudian kaitannya Ompong Sudarsono itu gimana? Itu proses nama Sudarsono itu sendiri adalah apresiasi, penghormatan dan terima kasih saya kepada bapak guru saya yang di Jawa Tengah, Pak Mantuk Sudarsono. Oh, yang terkenal itu ya? Ya, yang terkenal itu dengan lewat beliau sebagai dalang yang telah memberikan satu pelajaran kepada muridnya termasuk saya beserta teman-teman lain dengan cara mengembangkan. Nggak harus jadi yang terkenal, tapi mengembangkan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, jadi ini generasi Ki Mantep. Iya, generasi yang ke milenial ya. Oke. Bukan biologis tapi idealisnya. Oke. Jadi masih ada hubungannya, karena kalau kita ngomongin wayang tentunya langsung mindset pikiran kita ke Ki Mantep nih gitu kan. Dan ternyata salah satu dari yang diwariskan gitu kan ada di sini nih. Oke. Ada Ki Ompong, kemudian ada Ki Darsono menjadi bagian dari generasinya. Kemudian ada lagi nih bahwa Ki Ompong Sudarsono itu hanya nama panggung. Iya, nama panggung. Oh, nama panggung. Iya. Nama aslinya rahasia kan? Rahasia dong. Oke. Jangan sampai dibuka gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ada istilah wayang blambleng yang diusung oleh Ki Ompong sendiri. Itu seperti apa sih wayang blambleng gitu? Ya, ini wayang blambleng itu bagian upaya pakem saya, tapi tidak merubah pakem yang sudah ada, yang disepakati, yang berkembang di masyarakat. Tapi dengan merubahnya tuh cara saya, strategi saya untuk mengedukasi dan mengenalkan uang, juga mengembangkan, dimana sampai zaman sekarang kalau tidak mempunyai cara-cara yang mengalir, tentunya akan terhambat bahwa wayang nanti cuma di satu tempat yang dimiliki oleh satu tempat saja. Ya, karena wayang itu budaya adiluhung dunia yang sudah diakui. Apakah hanya bangga dengan diakui? Kalau pengembangan pribadi saya lebih mendalam lagi supaya wayang itu bukan hanya seni pertunjukan, tetapi yang saya kembangkan yakni pola-pola kearifan
tradisi kebudayaan di masing-masing masyarakat yang berbeda-beda, dan itu dengan saya menyampaikan sangat nyaman dengan caranya wayang pertunjukan sebagai sarana interaksi yang sama-sama menggali dan membangun juga mengembangkan budaya-budaya masyarakat, khususnya untuk generasi anak-anak muda, di mana wayang itu filosofinya. Nah, kalau pertunjukannya itu adalah bagian daripada identitas saja. Nah, belang-belang itu dari bahasa apa itu? Belang-belang itu dari bahasa istilahnya luas, keluar masuk di ranah manapun bisa. Oke. Belang-belang. Jadi lebih fleksibel gitu kan ya. Gitu. Jadi mau kalau ngomongin wayang yang ada kontemporer mungkin ya, ada yang memang pakem seperti itu hanya di panggung, harus ada panggung khusus. Tapi ini bisa di jalanan juga bisa di kampus, pesantren ya. Di manapun bisa. Karena belang-belang itu keluar masuk dalam ranah apapun bisa. Karena sebagai sarana komunikasi penyambung yang paling utama untuk membangun namanya jimat silaturahmi. Kemudian untuk tokoh-tokoh sendiri yang karena ini kan sifat dari wayang belang-belang ini fleksibel. Nah, tokoh-tokoh dari pewayangan itu sendiri apakah menggunakan istilah-istilah yang pakem yang sudah ada di dunia pewayangan atau menggunakan istilah-istilah yang di lokal juga? Karena satu kepakeman tadi harus dikembangkan, kayak tidak lepas dari tatanan awal satu pakem, yaitu ajaran moral yang disampaikan wayang, akhlak budi pekerti. Oke, budi pekerti ya. Adab, akhlak, moral, budi pekerti. Karena saya mengambil wayang pakemnya itu tidak lepas dari tradisi yang diajarkan oleh orang tua, kakek-kakek orang tua, sampai saya jauh-jauh belajar banyak ke Karangpandan, Ki Mantep itu cuma berpesan, walaupun itu kontemporer perkembangan apapun, yang kamu kembangkan, yang kamu kembangkan, kamu siarkan atau kamu masukkan ke masyarakat itu setidaknya tidak menghilangkan, yaitu awal. Samanya orang mengenal Brotoseno di pewayangan seorang satria. Brotoseno sekarang di pewayangan kehidupan nyata juga tetap mempunyai sifat satria, tapi sesuai dengan kenyataan yang ada, memang jujur, pemberani, tapi juga di masyarakat harus punya ada sopan santunnya. Ketika orang anak muda menghadapi orang tua, nggak harus disepertikan Brotoseno pada cerita umumnya, harus punya tata bahasa, unggah-ungguh, tepo seliro. Kalau mengikuti pola-pola yang lama, Brotoseno itu orangnya jujur, nggak pernah menggunakan bahasa yang halus, karena sudah watak. Tapi pengembangan watak pemberani itu kan cuma jiwanya harus pemberani. Nah, kalau memang ini wayang itu lebih selain tata krama, budi pekerti dan lain sebagainya tadi itu kan kita lebih melihat selain itu kan pesan moralnya dari pewayangan seperti itu. Tetapi kadang wayang itu bentuknya seperti ini nih, misalnya punakawan lah seperti ini. Kemudian karena akan disesuaikan dengan misalnya di Banyuwangi, di Banyuwangi ada unsur-unsur gandrung. Apakah itu boleh? Boleh. Oh, boleh ya? Boleh, karena itu kan wayang itu sendiri kan cuma alat peraga. Kalau alat peraga umpama bukan dibentuk bentuknya seperti itu, dirubah sedikit, yang penting tidak merubah karakter Petruk itu sendiri. Kalau karakter bentuk visualisasi bentuk gambar nggak masalah. Misalnya Petruk yang terkenal dengan jujur ya, atau yang di Punakawan itu yang terkenal dengan jujurnya. Jujurnya itu sebenarnya semua itu jujur. Semua jujur. Kecuali ini nih. Punakawan itu semuanya jujur. Misalnya digambarkan sebagai sosok yang korupsi, maka itu akan melanggar ya. Iya, akan melanggar. Jaga Punakawan itu simbol demokrasi dalam wayang sendiri. Ya jujur, mau bertanya, mau berdebat juga, tapi ada garis peraturan yang harus ditaati. Ketika ada satu jawaban yang memang itu bermanfaat, ya jangan ditabrak. Seperti Semar memberikan nasihat, tapi Semar sendiri juga tokoh
dalam punakawan itu sadar diri, kadang orang tua tuh nggak selalu benar, tapi harus mengakui, jangan malu mengakui kesalahannya ketika salah kesatria namanya ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau di pewayangan nih ya, bahwa kenapa sih harus pakai gedebok pisang gitu? Karena itu kenapa bukan pakai gabus? Properti itu kan cuma titik kenyamanan, tapi ada filosofi pesan moral bahwa semua peraga wayang itu kan mempunyai makna. Kalau gunung melambangkan satu kehidupan, lambang itu jagat gunung. Lalu kelir itu suasana dunia, gitu. Lalu belincong itu ibarat matahari, ada siang ada malam. Lalu beraneka macam wayang, bentuk-bentuk visualisasi itu kan cuma mendramatisir suasana wayang itu supaya hidup. Seperti gedebok pisang kembali itu, kalau itu kan properti aja, tapi maknanya kalau diperjelas dalam satu pertunjukan, narasinya kan harus memberikan satu makna. Manusia itu hidup itu harus berpijak dan mempunyai pegangan. Itu aja. Kalaupun nggak harus gedebok pisang kan nggak apa-apa. Cuma itu hanya peraga, cuma harus bisa dimaknai berjelas seperti itu. Karena gedebok pisang kan elastis, bisa dicopot, bisa dipasang gitu kan. Jadi nggak, kalau dikasih bolongan nanti mana nih bolongan. Memang sejak kapan menggeluti mengenal dunia pewayangan? Kalau sejak kapan aktifnya itu tahun 99 2000 Mas. Tahun? 99 2000. 99 2000. Itu sejak kecil memang sudah punya ketertarikan ke dalam wayang. Karena latar belakang juga, lingkungan juga. Keluarga juga pewayang. Iya, pewayang semua. Bahkan sampai sekarang pun bukan pewayang pertunjukan aktif juga, tapi sudah dibagi-bagi. Adik saya MC manten kan juga bagian daripada dalang wayang, lalu penata wayang karena dalang gitu kan ya. Iya. Saya sendiri kalau saya mengikuti pola-pola lama, saya kan lebih cenderung ke titik nyaman saja, karena nyaman saya di Blangbleng ya seperti itu, karena lebih mudah untuk akses itu. Dan semua memang sejak tahun itu lalu berkembang mulai saya gas tahun 2000 keberuntungan 2012 mulai banter lah, menggeluti ya, langsung fokus konsisten di sana ya. Apa yang melatar belakangi kenapa harus wayang? Satu cinta, satu kecintaan, dua juga sarana ibadah kebudayaan saya. Jadi sebagai konsisten dari rasa cinta, bukan hanya nguri-nguri dan melestarikan, tapi membuktikan bahwa saya itu secara apapun caranya pun saya ternyata bisa. Nah, misalnya untuk kan pewayangan ini kan tidak ada ilmunya ya. Artinya tidak ada ruang untuk belajar tentang dunia pewayangan di sekolah. Kalaupun mau tertarik dan minat, maka harus ya sendiri kursus gitu kan. Nah, tip gitu kan ya, tip agar kita mengenal tokoh-tokoh, kan tokoh-tokohnya banyak tuh. Tokoh-tokohnya itu seperti apa? Tipnya kalau untuk sekarang itu satu, pertama cinta, dua tidak jenuh, ketiga nggak harus menghafal, keempat penting mempunyai daya kemerdekaan berimajinasi, karena masing-masing tokoh itu kadang tidak paten bentuknya ini, nanti pengembangannya kadang nggak seperti itu. Contoh umpama sekarang itu ada tokoh wayang Dursasana. Dursasana dulu bentuknya agak selalu pakai bermahkota patih. Sekarang tuh aja Dursasana bisa diikat. Waktu saya pentas, kebutuhan semi-seminya semi tradisi. Saya bawanya wayang kontemporer. Ketika saya nggak ada Dursasana tetapi ada tokoh mirip-mirip Dursasana, saya bisa saya pakai. Karena kan cuma alat peraga saja, jadi nggak terpaten ke situ. Nah, kalau misalnya wayang itu misalnya dikasih helm itu melanggar nggak? Enggak, karena hukum wayang itu konstitusinya kan tergantung dalang. Hukum wayang itu bukan hukum formal, hukum moral saja, hukum tanggung jawab moral aja ke masyarakat.
karena hukum perilaku itu sendiri. Oke, karena kan sekarang banyak nih kebudayaan-kebudayaan yang bersifat tradisi itu diangkat melalui konteks kekinian gitu kan. Kayak apa ya? Ya banyak kayaknya. Kalau wayang belum sih. Ya, aku membayangkan saja. Misalnya Punokawan dihelemin, tapi di ini kartun gitu kan, dibuat kartun gitu kan. Itu kan kekinian. Iya, kekinian. Ketika dia ada dialog kayak gitu-gitu. Itu tidak masalah. Oh, tidak Nah, masalah ya. Sekarang kan gini, pola-pola pengembangan itu kan bagian daripada selain menjaga juga mengenalkan, juga mempertahankan juga. Mempertahankan itu memang harus cara dikembangkan. Masuk di wayang digitalisasi. Kepekaan itu kan semuanya kan bisa berperan. Bukan tolok ukur ke dalang, bukan. Semua bisa menjadi wayang, semua bisa menjadi dalang. Sebenarnya gitu. Nggak ada aturan yang mengikat. Karena demokrasi dalam dunia wayang itu murakabi atau bermanfaat bagi semuanya. Oke, sip. Oke, kemudian ini Ki Ompong. Ki Ompong sudah ini ya, aktivitas di luar dari Jawa Tengah sampai sekarang sudah berapa kali pentas dan di mana saja? Kalau pentas mulai tahun ini saja sudah berapa wilayah? Untuk tahun 2022 itu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itu di tiap-tiap daerah, tiap kota. Jadi dalam satu perjalanan itu nggak satu kota saya. Jadi contoh aja, misal di Jawa Timur saya start di Pare. Pare itu Kediri, lalu Jombang, lalu Nganjuk. Jadi kalau berapa kali pentas, kadang itu seminggu itu setiap hari, bahkan sehari itu 3 kali 2 kali. Cuma kan duratif dan situasional. Karena sifatnya itu wayang itu kan sekarang era yang sangat dipermudah dengan pengembangan teknologi. Harus pesan orang yang sampaikan melihat wayang itu nggak harus malam suntuk. Pesan orang yang sampaikan tuh sebagai inspirasi wayang tuh melihat 1 jam atau 2 jam, besok kan ada waktu untuk kerja dan lain-lainnya. Jadi pesan wayangnya seperti itu. Itu tidak melanggar ketika pementasan dilakukan hanya 1-2 jam atau bahkan 30 menit. Tidak melanggar. Tidak melanggar. Karena visi misinya jelas. Penting pesan yang disampaikan itu jelas. Dan itu bisa disesuaikan ya? Iya, bisa disesuaikan. Bukan lakon yang memang klasik yang seperti yang didalangkan di pentas gede. Tapi itu juga lakon, tapi pengembangan, Mas. Pengembangan. Umpama tentang sosialisasi, tentang kesehatan. Itu kan menceritakan sebuah negara dalam pewayangan. Kan yang di tengah-tengah konflik ternyata negara itu enggak hanya ngurusi membiayai konflik dalam pewayangan itu sendiri, tapi juga raja mempunyai kebijakan juga mensejahterakan rakyatnya. Melalui kesejahteraan rakyat itu kan melingkupi beberapa aspek. Salah satunya untuk sosialisasi taat pajak, jaga kesehatan, jaga keamanan. Kan itu pesan-pesan yang disampaikan melalui sastranya itu sendiri, yakni sastra pertunjukan wayang. Oke. Kemudian kita sering tahu nih bahwa setiap dalang itu memiliki banyak suara nih gitu kan. Itu memang dilatih atau pecah suara atau gimana itu? Ya karena kebutuhan karakter tokoh. Dan itu hafal nggak ya? Misalnya kita menggunakan rahwana dengan suara yang lebih tinggi atau besar. Nah, kemudian hafal nggak gitu kan? Atau pernah ketelisut ketika Dewi Sinta ngomong tiba-tiba suara rahwana yang keluar gitu. Itu kan Mas, seperti itu refleks juga ya. Pernah terjadi keterisut itu karena wayangnya beda. Seumpamanya, tapi ada lakon carangan, kan saya kan lebih bersifat carangan atau karangan. Itu ada suara umpamanya Dewi Sinta kakang kan gitu. Lembut gitu kan. Tapi Dewi Sinta bisa kasar ketika ada setan masuk, nafsu masuk jadi kakang kan gitu. Nah, gitu kan bisa. Lalu umpamanya suara karakter yang dulu berwujud raksasa bisa halus kan bisa. Itu kan terlatih karena ada alat peraganya juga membaca karakternya juga. Perlu latihan juga, Mas. Perlu latihan juga ya. Lama-lama. Jadi nggak bisa sembarangan gitu kan. Ketika diundang memang harus, makanya kalau dalang itu kan
kalau mau order kan butuh 1 bulan 3 bulan kayak gitu, karena latihannya harus jangka panjang. Iya. Nah kalau perjalanan ke Ompong sendiri mulai Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, nah diundang gitu kan, itu menggunakan ngomongin tarif ini yang profesional itu, kenapa orang jarang mengundang dalang profesional? Karena kan mahal, propertinya bisa tronton gitu kan, belum sinden, belum lain-lainnya. Kalau ke Ompong sendiri bagaimana itu selama perjalanan? Selama perjalanan saya ada yang profesional? Ya, profesional, bersyukur juga dengan cara ya sesuai dengan pengembangan itu sendiri, karena segala sesuatu sebenarnya bisa diefektifkan sesuai dengan situasional. Nah, dengan kesederhanaan ini kan sebagai jembatan dari hal yang sederhana nanti akan menuju satu kemewahan yang luar biasa. Untuk menghandle semuanya, segala sesuatu kan ada pesan moral kalau wayang itu bisa diperboros juga diperhemat dengan situasional. Nah, kalau saya sendiri ketika saya menerima order dan lain-lain, sifatnya pokoknya yang penting yang undang itu ada niat itu saya mainkan kan. Jadi tidak ada tarif khusus ya? Ada. Misalnya mungkin pemerintah beda. Oke, jadi gampang lah kalau misalnya besok-besok mau ngundang gitu kan. Gampang pokoknya. Siap. Oke, kalau ke Ompong sendiri kan sudah banyak nih kontribusi dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih dampak, maksudnya ini, bagaimana dampak bagi kampung ke Ompong sendiri yang ada di Jawa Tengah? Alhamdulillah dampaknya luar biasa, karena ini belum kontribusi banyak tapi sederhana yang sangat perlu terus, karena masih belum banyak tapi terus berproses. Dampaknya sangat luar biasa, di mana masing-masing khususnya di kampung saya sendiri sangat luar biasa. Jadi setidaknya bisa bukan mengangkat tetapi bisa sama-sama menginteraksikan jalinan komunikasi interaktif antara warga kampung saya juga ke masyarakat luas. Sebagai dampaknya sangat mengedukasi juga. Oke. Nah, tentu ada suka dukanya dong gitu kan ketika kita menjaga, melestarikan gitu kan. Nah, dukanya apa sih? Kalau dukanya nggak begitu besar, sukanya banyak. Oh, sukanya lebih banyak. Dukanya itu fleksibel, situasional, kondisional. Apakah semua orang bisa menerima dengan konsep yang dibawa oleh Ki Ompong? Kalau ya ada, cuma kan itu situasional. Jadi artinya bukannya tidak menerima, tetapi pola-polanya sebenarnya menerima, tapi meraba-raba. Tapi jawabannya klimaknya pasti menerima. Karena kalaupun tidak menerima itu kan cuma jalan aja untuk penerimaan aja, itu aja. Dan sangat kok fleksibel, sebenarnya menerima. Saya bersyukur itu. Apa pernah mendapatkan perlakuan buruk gitu? Saya kira belum pernah selama saya berproses, cuma kadang hambatannya ada, cuaca, situasional. Kalau perlakuan semua baik, ini tidak mengada-ngada, tapi ternyata baik semua perlakuannya. Cuma kadang plus minusnya ketika belum diterima ada memang, oh ini kok kayak gini. Tapi kalau kita jelaskan lewat dialog nggak selesai, tapi ya lewat pertunjukan itu. Pertunjukannya sedikit lalu diadakan namanya yaitu semi sarasean kecil lah, jagongan itu. Dan saya memberikan satu jawaban, di mana jawaban itu saya harus bertanggung jawab dengan jawaban saya. Termasuk pemerintah itu juga mendukung? Ya, mendukung. Saya kira mendukung, buktinya dengan dikembangkannya adanya perkembangan media sosial kan salah satu dukungan itu juga. Mendukung, semuanya mendukung. Oke, kalau selama ini sudah dikenal dengan menjelajah ke beberapa wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah sendiri. Nah, punya sanggar atau mendirikan sanggar, bagaimana pengetahuan tentang dunia pewayangan itu bisa diwariskan kepada masyarakat di kampung sendiri? Kalau agenda ke depan saya sudah tertolong, Mas. Kalau itu punya sanggar banyak, artinya banyak. Ketika kawan-kawan berproses dengan adanya sanggar, saya pun mempunyai juga. Jadi saya nggak perlu membentuk satu fisik, tidak harus membangun satu fisik, tetapi sanggar-sanggar semua sudah terbentuk
dan saya ikut mempunyai. Karena kalaupun nanti semua berlomba-lomba membentuk sanggar nanti hanya kompetitif saja. Jadi saya punya sanggar dimanapun, contohnya di sini di Banyuwangi pun saya juga ikut memiliki itu. Jadi ini lebih ke proses transformasi dari pengetahuan itu sendiri, tidak harus dimiliki sendiri, tetapi bagaimana di kaderisasinya itu di beberapa wilayah di sana, di lain di Jawa Tengah gitu kan ya. Oke, ada pengalaman terburuk nggak yang pernah dialami selama melakukan pelestarian, penjagaan kebudayaan di pewayangan? Ya, pengalaman bukan terburuk tapi menjadi salah satu sebutan PR utama. Yakni kurangnya saya lewat bahasa aja. Bukan yang buruk tapi ya memang agak menghambat sedikit. Tetapi saya harus melalah, artinya saya harus nyonggo. Itu memang risiko, Mas. Tapi itu enggak begitu buruk sekali karena memang harus dipahamkan bahwa harus semakin bersemangat dengan pengalaman itu. Seperti wayang harus harus disampaikan dengan berbagai bahasa, dan saya sendiri harus menyadari harus banyak belajar kepekaan itu supaya nanti kata-kata buruk itu bagi saya sebagai satu pelajaran, satu jembatan untuk memperlancar interaksi saya dengan saudara-saudara semua. Oke, kalau tempat yang paling ekstrim lah menurut yang paling ekstrim apakah di mana gitu ya? Ya, ini tempat paling ekstrim sederhana ketika pentas itu diwayang memberangkatkan orang meninggal. Meninggal? Ya. Diwayangin juga? Diwayang. Karena apa? Sebenarnya itu adalah salah satu adegan lama yang pernah terjadi. Jadi prosesi wayang itu menceritakan sebagai pengantar, satu doa, kedua memberikan semangat agar yang ditinggalkan itu nggak terlalu sedih. Ternyata dalam proses itu hanya menyampaikan bahwa ketika itu proses, kalau dalam filosofi wayang itu kan ada makna yang tersirat, yakni asal muasal manusia. Itu di rumah duka atau di kuburannya? Di rumah duka. Jadi di rumah duka waktu mengantarkan. Nah, saya kan juga selama proses itu wayangnya cuma 10 menit, Mas. Jadi mengingatkan bahwa proses kehidupan sampai ke arah kematian itu tidak lepas dari sebuah gambaran cerita wayang. Jadi ketika wayang itu disampaikan jangan hanya dikala suka, tetapi di dalam kedukaan itu memang harus disampaikan. Dan dulu itu seperti itu, memang saya mengingatkan bahwa dulu adegan seperti itu ada. Tapi, itu di panggung? Iya, di panggung waktu memberangkatkan jenazah itu di salah satu tempat kota, dan itu menjadi referensi saya. Dan itu memang tantangan juga, Mas. Ketika nanti kan ada apa boleh memberangkatkan seperti itu, saya pun boleh. Tapi menurut hukum yang mana hukum saya boleh, karena saya mengambil itu kebudayaan yang ada sempat tergeser, bukannya punah. Kalau punah kan nggak ada referensinya. Tapi memang ada latar belakang bahwa bisa digunakan untuk memberangkatkan. Iya, memberangkatkan. Akhirnya kan bergesernya bukan pertunjukan cerita wayang, kan tetabuhan, Mas. Jadi kan ada di Jawa Tengah, di Keraton pun juga gitu. Ketika pemberangkatan jenazah pasti ada gending-gending untuk mengiringi. Dan ternyata yang sekarang kita sangat bangga dengan keindonesiaan kita, masing-masing daerah ada, dan mungkin salah satunya terima kasih Pulau Bali aja lah, gitu kan ada. Tapi lewat bukan pertunjukan wayang, tapi kan instrumen musiknya itu kan bagian daripada alat pendukung pertunjukan wayang. Jadi nggak harus pakai wayang, tetapi itu saya hanya mengingatkan bahwa pertunjukan wayang itu dulu seperti itu ada. Cuma itu gendingnya bukan pakai gending musik, tapi suasana garingan, Mas. Jadi pakai mulut. Umpamanya no gitu, tapi dengan mulut, tapi wayang itu gerak. Kita gerakkan. Ada narasi juga menceritakan. Ada narasi. Tadi suluknya suluk itu sendiri ya suatu tembang sebagai pengantar yang penuh makna, suluk duka. Jadi kalau memang ini ranah multi dan masyarakat pun nasional dengan bahasa Indonesia.
Ketika di alam kematian kita jangan sampai bersedih. Ketika pelepasnya roh dari jasad itu bagian daripada proses kehidupan di dalam kematian itu sendiri. Jadi artinya apa, pesan yang tersirat itu memberikan pesan bahwa proses seperti ini bukan hanya menimpa setiap manusia, tapi juga setiap cerita-cerita pewayangan itu pasti ada. Lalu tidak lepas dari doa-doa. Mau daftar? Mau? Mau. Ada. Oke. Itu paling ekstrim ya. Nah, karena kita masih baru dengar gitu kan, ketika wayang juga bisa menjadi pengantar duka gitu kan. Kita kan membayangkan masih di wayang yang pakem sih. Nah, sementara kalau yang wayang yang fleksibel atau kontemporer, ini disebutnya kontemporer atau wayang apa namanya? Kontemporer klasik ya mengatakan. Klasik. Karena kontemporer klasik karena apa? Itu kan pesan klasik sebenarnya. Kalau di Jawa itu ada waktu jasad mau diberangkatkan ada tradisi berobosan, saling melepas juga minta maaf antara anak sampai cucu atau kalau nggak punya anak keturunan saudara-saudara. Lalu di depannya berobosan ketika keranda itu dibawa ke depan kan ada sapu lidi, lalu ada asap, kan itu proses sebenarnya itu adegan wayang juga, tapi di depannya itu sebelumnya memang ada narasi yang terbangun dalam cerita pewayangan itu sendiri, dan itu kan bukannya punah, cuma bergeser, sudah terpotong berapa generasi. Saya mendapat referensi itu kan bukan asal itu. Saya bertanya kepada para tupini sepuh adat, istilahnya itu kan dukun-dukun adat juga. Semuanya saya dapat referensi itu. Dan itu memang perlu dikembangkan situasional, nggak harus nanti dikira cari sensasi, dan itu memang harus disensasikan sebagai inovasi untuk kontemporer wayang itu sendiri. Ada pesannya. Selama ini selain ini ya tempat-tempat yang ya di mana saja bisa kok wayang, di pasar, di kuburan atau di mana gitu kan. Ki Ompong sendiri itu pernah melakukan ini enggak pewayangan semalam suntuk dengan panggung yang megah gitu? Ya pernah dulu Mas. Dulu awal-awalnya tuh imajinasinya kan seperti umum ya Mas. Tapi sebenarnya ini ya sebenarnya umum juga yang saya lakukan. Cuma kan karena terpotong regenerasi berapa generasi, yang dulu umum sempat tergeser menjadi orang umum, tapi sekarang saya beranikan bilang umum karena proses-proses itu memang sempat tergeser, yang saya katakan terpotong berapa generasi, dan itu memang saya nggak bosan-bosannya kok Mas mengingatkan, kalaupun kurang jelas, tapi setiap pasca pementasan saya selalu menjelaskan. Nah, basic dari konsep yang diusung oleh Ki Ompong ya, selain memang kontemporer, apakah ada juga sisi edukasinya kepada generasi berikutnya, atau hanya sekedar ya tanda kutip sensasi, atau seperti apa? Ya edukasi Mas. Edukasi ya edukasi, utamanya edukasi, karena saya bukan basicnya guru, tetapi saya merasakan bahwa memang peran serta semuanya bisa menjadi guru dan murid, kalau pendapat saya pribadi, karena saya juga merasa terpanggil untuk mengedukasi, juga sama-sama gotong royong juga. Ketika guru kan di sekolahan, tapi guru yang di rumah kan orang tua. Guru yang ada di masyarakat untuk anak ya masyarakat itu sendiri peran sertanya. Makanya saya mempunyai kemampuan itu, alhamdulillah diberi kemampuan itu, dan suatu tuntutan tanggung jawab moral saya, dedikasi saya sebagai dalang bukan hanya di pertunjukan, tetapi juga menunjukkan bahwa pertunjukan itu bisa dikembangkan lewat edukasi. Memang sarananya, pesan moralnya edukasi, kadang lewat dolanan bocah, itu saya ceritakan wayang itu. Itu. Apa yang pernah membuat Ki Ompong merasa sedih terkait dengan dunia pewayangan? Sedihnya ketika wayang itu terlalu dikultuskan beberapa kelompok saja. Sebenarnya yang kita kultuskan, yang kita sakralkan kan selain pertunjukan kan pesan moral juga, juga salah satu yang
yang sangat sedih sekali ketika akhirnya ketika itu kan menjadi satu pembatas gitu loh Mas. Padahal kalau kita teliti ternyatanya memang bukan hanya penelitian, hasilnya pun wayang itu sebenarnya nggak akan mati. Cuma cara penyajiannya aja. Makanya saya sering referensi itu dapat ketika saya mau berkunjung, saya kan mapping lah istilahnya. Itu ternyata bukan hanya di Jawa, di Madura pun ada, di Banjar pun ada, bahkan Sumatera pun ada wayang itu. Nah, untuk itu kan perlu diinteraksikan, harus ada yang melalah, artinya yang turun gunung gitu. Dan saya kan masih ada waktu, masih muda kan, belum tua ngomongnya aja. Oh iya. Hanya kalah di ini ya, di pesona itu ya. Oke. Oke. Nah, saat ini generasi muda semakin tergerus nih dengan dunia pewayangan dan pemahaman itu kan hanya di punakawan atau di simbol-simbol yang seperti itu. Nah, sebenarnya yang perlu untuk bergerak bahwa wayang ini warisan budaya Indonesia itu siapa sih? Semuanya Mas. Semuanya dengan ranah yang lebih luas tanpa batas, tetapi juga ada batasannya. Apa pembatas yang harus jangan sampai kita ikut alur dengan budaya asing itu aja. Kita kan punya budaya ketimuran, artinya ini loh budaya ketimuran kita tanpa batas. Tapi ketika kita kemitraan dengan budaya barat, kita jangan ikut Kelly gitu loh. Nah itu dia, makanya kaitannya dengan bahwa ketika wayang kemudian menggunakan helm, itu apakah ikut modernisasi atau bagaimana? Karena memang pakemnya wayang tidak bisa di otak-atik nih gitu kan, termasuk bentuk, kemudian ornamen di situ, di gambarnya gitu kan. Itu kan berkaitan nih. Apakah itu bagian dari bahwa kebudayaan wayang itu masuk yang kita ikut budaya luar nih atau kekinian yang diperbolehkan atau pelanggaran? Ya diperbolehkan dong Mas, karena pesannya wayang itu kan luas. Helm kan sebagai pengaman, safety. Zaman Kurawa kan nggak ada helm, adanya mahkota atau topi atau ikan. Oh jadi boleh? Ya boleh. Oke. Justru itu tentara Kurawa aja kalau dulu ada perusahaan helm pas pakai helm Mas. Oke. Kan gitu. Iya. Akhirnya ya harus diperjelas. Artinya wawasan sosok dalang yang dibirukan dalam cerita penyampai wayang itu kan harus luas juga, harus banyak membaca juga. Dan menurut saya pribadi ya tidak ada masalah gitu kan ya. Oke. Jadi bisa nih diduplikasi gitu kan. Tapi menggunakan orang aja wayang-wayangnya nanti. Orang banyak pertunjukan itu. Oke. Nah harapan Ki Ompong nih selama lika-likunya kurang lebih berapa tahun ya? 20 tahunan? 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun mengetahui seluk-beluk dari dunia pewayangan di beberapa wilayah yang berbeda. Kemudian ada yang ditenggelamkan, ada yang diangkat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya harapannya itu seperti apa sih terkait dengan wayang yang ada di Indonesia? Satu, harapan saya semoga seni pertunjukannya tetap ada, lestari. Juga harapan saya semoga tiap-tiap daerah itu juga mempunyai wayang, nggak harus menceritakan Mahabharata Ramayana. Itu seni pertunjukan yang sangat adiluhung. Kedua, harapan saya yang paling utama adalah pokoknya tidak mengandalkan satu kelembagaan yang itu memang harus fokus ke wayang, enggak semuanya bisa, semua harus memiliki. Dan harapan saya itu aja tetap lestari, wayang jenis apapun, pertunjukan apapun, yang penting semuanya masih mempunyai wayangnya, pertunjukan atau di kehidupan nyata itu kan nilai-nilai, harapan saya tetap lestari karena ini sudah diakui. Dan jangan kalau sudah diakui dimuseumkan kan enggak, harus dikembangkan juga dimuseumkan. Artinya yang enggak dipakai kan dimuseumkan, tapi yang masih dipakai kan tetap jangan dimuseumkan. Karena itu aja. Itu bahan dari wayang itu sendiri apa sih? Oh, saya itu situasional Mas. Ada, pernah saya propertinya pun pakai buah, pakai daun. Oh, buah? Iya, buah. Oh, kulit ada hewan gitu? Hewan. Boleh? Bahkan kulit pepaya pernah kok. Kan ada dokumentasi, nanti dicari itu kan ada, saya menggunakan, semuanya bisa menjadi properti Mas. Kalau yang profesional itu bahannya dari apa? Kalau saya nggak menghilangkan tradisi, ada yang dari kulit.
Kulit. Karena kulit itu mahal, karena kulit hewan ya. Oh, saya pikir ini. Dari kulit mas, Oke. dari kulit kerbau. Tapi karena kulit itu semakin hari semakin mahal, karena juga harga wayang pun sekarang semakin meningkat. Oke. Jadi bisa disiasati dengan unsur alam dan modern seperti talang, itu bisa, kertas pun bisa. Mau boleh ya? Boleh. Oke, karena ini sering ganti kulit nih. Jadi mungkin seperti ular ya. pergantian ganti kulitnya bisa di ini. Oke, terima kasih Kompong sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami, dan kita harap bisa menginspirasi kita yang ada di sini, dan kita akan ketemu di lain waktu kalau ke Banyuwangi lagi. Oke, makasih. Wayang susah, senang, jangan kalah dengan keadaan. Yang penting wayang itu bahagia dan bersyukur. Terima kasih.